Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga adalah bagi kita semua, swastiastu, nama budaya, yang salam kebajikan, yang terhormati Pak Wakapres, rekan narkoba, dan rekan-rekan media saya cetak maupun elektronik. Sengaja hari ini kami melaksanakan rilis penangkapan narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu. Jadi saya bacakan kronologi penangkapan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Januari kira pukul 09.40 WITA, Satlantas Polres Pasangkayu berhasil mengamankan tersangka dengan inisial KS, umur 54 tahun, alamat Gria Segitiga Emas, Wajabu, Kelurahan Mancangan, Kabupaten Bumi, Sulawesi Selatan. Tersangka diamankan di samping gedung Jalan Insinyur Soekarno, tepatnya di dekat bundaran Smart Pasangkayu, di depan kantor DPRD. Pada saat dilakukan pemeriksaan, tersangka bersama barang bukti yang berada di sebelah kanan saya ini menggunakan kendaraan mobil, didapati sabu-sabu sebanyak 10 saset dengan berat 502,2 gram ini berat pokok. Dari hasil pengembangan, pada saat dilakukan pemeriksaan pengembangan, didapati lagi sabu sebanyak 250,7 gram dengan berat utuh. Jadi untuk total sabu-sabu yang berhasil diamankan oleh Sat Narkoba yaitu seberat 753,4 gram. Jadi ini yang berhasil disita oleh Sat Narkoba. Tentunya hal ini menjadi suatu prestasi karena dengan penangkapan ini Sat Narkoba Polres Pasangkayu berhasil menyelamatkan kurang lebih hampir ratusan orang pengguna narkoba dari gangguan narkoba. Dan di sini juga kami tekankan bahwa pelaku ini membawa narkoba hanya melintas di wilayah hukum Kabupaten Pasangkayu. Rencana narkoba ini akan diedarkan atau sudah ada pembelinya, yaitu yang dari Palu dan dari Sulawesi Selatan. Jadi untuk secara singkat, satu lagi, tersangka HS ini disangka dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun sampai seumur hidup dan hukuman mati. Barang bukti yang berhasil diamankan, saya ulangi, yaitu 15 set plastik bening besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 755,4 gram. 14 saset kecil plastik bening besar kosong, satu unit handphone Android merek Infinity tipe X63532C warna hitam, 4 tong kresek warna hitam, 1 buah toples plastik, 1 unit mobil merek Daihatsu tipe Xenia warna putih. Baik, mungkin itu yang bisa sampaikan untuk keterangan singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk BP enggak? Ada pertanyaan dulu ya? Barang yang didapat diperoleh pelaku dari mana, Bang? Pak Kasat Narkoba silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kapolres Pasangkayu, yang kami hormati Bapak Kapolres Pasangkayu, rekan-rekan Sat Narkoba Polres Pasangkayu serta seluruh rekan-rekan media Kabupaten Pasangkayu. Jadi baik, kami akan menjawab pertanyaan dari rekan tadi. Adapun tersangka memperoleh barang tersebut dari Palu. Izin karena tadi mau diedarkan di Palu, beli juga di Palu, baru diedarkan kembali di Palu, kira-kira begitu. Jadi saya jawab. Jadi barang ini diperoleh dari Palu, namun ada pembeli dari Sulawesi Selatan. Di tengah perjalanan
ada orang yang menelpon minta membeli lagi dari Palu. Jadi mereka barang distokkan dulu di wilayah kabupaten kita, di wilayah Pajalele, untuk baratnya transaksi lagi dengan orang Palu. Jadi awalnya barang dari Palu sudah dipesan oleh orang rencana mau dibawa ke Sulawesi Selatan. Nah, tapi di tengah perjalanan ada yang menelpon, ada yang mau membeli. Dalam pengembangannya ini apakah ditelusuri juga sumbernya Kak? Sampai saat ini kita sudah koordinasi dengan Direktorat Narkoba. Kemarin sudah turun juga membantu kita untuk menelusuri lebih lanjut. Nanti ke depannya pasti akan ditindaklanjuti untuk pengembangannya. Untuk berat sabunya Bang, berapa kilogram? 700. Bersihnya? 700. Untuk berat bersihnya kami belum bisa ini, cuman kurang lebih sekitar 750 gram. Itu kotor ya? Itu kotor ya, kemungkinan ya nggak berat, kalau plastiknya dihitung kami belum hitungan plastik ya, kemungkinan ya 750 atau 749, tapi untuk pastinya kami belum tiba karena masih menunggu hasil dari laporan. Tapi apakah lagi masih ada tersangka lain kecuali yang ada sekarang ini? Ya nanti kita masih menunggu dari Direktorat Narkoba karena kita kemarin kita pegang dari sana untuk pengembangan kasusnya, karena ini lintas provinsi dan lintas pulau. Ada indikasi juga ini barang bukan dari perolehan awal, barang bukan dari mana wilayah Pulau Sulawesi, melainkan dari Pulau Kalimantan. Berarti masih ada indikasi Bang? Indikasi tersangkanya lagi? Kemungkinan besar masih ada indikasi. Tersangka ini Bang baru pertama kali atau sudah pernah sebelumnya? Kalau tersangka ini, jadi tersangka ini adalah residivis narkoba juga. Jadi tersangka ini pernah baru selesai menjalani hukuman di lapas Tarakan dengan ancaman menjalani hukuman selama 7 tahun 4 bulan dengan kasus yang sama. Ini kan jumlahnya cukup banyak Bang, ada 700 gram ya, 750 ya. Itu sudah ada dalam bentuk saset. Dari pengakuan tersangka sendiri berapa dijualkan per saset itu? Jadi kalau untuk dari tersangka ini kalau dijualnya ini masih kita dalami sih, tapi pengakuan tersangka masih belum kita gunakan dulu nanti dalam proses penyelidikan. Tapi seyogianya dengan harganya 750 gram, kalau nilai rata-rata yang di sini kurang lebih 1,3 M total barang bukti kalau seandainya diuangkan dengan harga pasar sabu-sabu per gramnya 1,8. Kasus terakhir ini Bang, sebelumnya saya dengar ada juga ya, selama masuk 2025 ini sudah berapa kasus narkoba yang ditangkap? Jadi Polres Pasangkayu selama tahun 2025 sudah berapa kasus? 8 kasus. Selama bulan Januari ini Polres Pasangkayu sudah 8 kasus, dan ini tentunya kita berharap untuk Polres Pasangkayu ini seluruh warganya bisa bebas dari narkoba. Jadi rata-rata untuk wilayah Pasangkayu ini kalau yang besar-besar itu hanya pelintasan. Sempat juga Bang beredar di berita bahwa Pasangkayu darurat narkoba. Bagaimana tanggapannya Polres terkait itu Pak? Baik, kalau untuk darurat narkoba sebenarnya Pasangkayu ini kita nyatakan sebenarnya tidak ada darurat narkoba. Karena Pasangkayu kembali lagi kami di sini hanya bagian perlintasan. Karena sumber kalau tidak dari Sulsel ke Sultan. Di sini penggunaannya ya bisa tetap ada penggunaan, cuman masih minoritas. Tujuan utama bukan Pasangkayu. Terus dari 8 tadi sudah berapa yang dilimpahkan ke sebelah kejaksaan? Kalau saat ini seluruhnya masih proses penyidikan. Belum ada. Jadi untuk penyidikan narkoba ini kita harus menunggu hasil uji lab dulu, dan uji lab ini dilaksanakan di Makassar. Oh gitu. Ya, mungkin terakhir Pak, ini kan jumlah barang yang diamankan ini cukup besar, dan tadi sempat disebut sempat singgah di Pajalele. Apakah tidak ada kemungkinan ada gerbong besar juga di Pasangkayu atau seperti apa Pak dengan ditangkapnya ini? Maksudnya gimana? Ini kan disampaikan tadi sempat singgah di Pajalele barangnya. Dengan ditangkapnya ini apakah tidak ada indikasi bahwa di Pasangkayu ada gerbong besar dalam pengedaran narkoba ini? Baik, kalau dalam kasus ini, dalam penanganan kasus ini, yang bersangkutan murni hanya melintas. Mobil yang digunakan pun sebetulnya bukan mobil dari sini, ini semuanya mobil dari ini, memang sudah satu paket kalau kita ini. Cuma nanti untuk perkembangannya kami akan, ini masih dalam proses penyelidikan oleh tim narkoba. Tapi yang jelas untuk wilayah Pasangkayu mereka ini hanya mengontrak sebentar. Jadi sambil menunggu pembeli dari luar, yang bersangkutan mengontrak di wilayah Pajalele.
Ya, Berarti cukup. dia kerja sendiri, Pak, atau hanya joki? Yang Kalau tersangka mereka ini? ini kerja sendiri ya hitungannya. Ya, kerja sendiri. Jadi mereka ngambil sendiri, mereka ini tersangka ini mengambil sendiri informasi dari sebelah. Setelah itu dia mengedarkan sendiri. Statusnya ini pengedar ya, bukan kurir. Oh, murni pengedar. Cukup. Oke, cukup lah. Yuk, tutup dulu.